Asinkron, Pak, yang Oh, bahasa Inggris. tutorial juga. Dosennya lagi pergi, Pak. Jadi asinkron. Kuliah apa tuh? Bahasa Inggris. Oh, nggak tiap minggu pergi kan? Enggak, Pak, baru minggu ini. Oke. Em, PowerPoint sudah tampak ya? Ya udah Pak. Oh, suara siapa tuh? Arvil ya? Iya. Oke, Arvil. Arvil mau jadi co-host juga nggak, Arvil? Ya udahlah, Benny sama Afra aja ya. Benny sama Afra Tolong ya aja. Benny sama Afra admit teman-teman yang baru masuk ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke. Sekarang tanggal 16. Nah, materi yang sudah dibahas di kuliah itu sudah sampai deret pangkat, tapi untuk tutorial kita bahas bagian pertama dari bab 9 itu tentang deret bilangan. Jadi subbab 9.1 sampai dengan 9.5 mungkin tidak semuanya akan tercakup juga pada pembahasan hari ini ya, karena ini relatif banyak juga. Kalau tidak selesai ya ini nanti dibahas pada tutorial berikutnya gitu ya. Jadi yang ini yang kita bahas ini banyak soal latihannya yang sudah saya cuplik ya. Oke, seperti biasa di tutorial soal-soal tutorial yang dibagikan nomor 1 tuh adalah tentang konsep, telah konsep begitu ya. Jadi Anda mestinya udah bisa ya, Benny udah bisa menjawab ini kan? Sudah, Pak. Barisan AN, admitnya jangan lupa dong. Barisan AN dikatakan konvergen ke bilangan real A jika apa ini definisi ya? Ini definisi jika apa, Benny? Limit tak hingga AN menuju A. Bacanya gimana Limit. tuh? Limit N menuju tak hingga dari AN agak bingung Pak bacanya, Pak. Iya, oke. Dan itu artinya untuk setiap epsilon gitu ya. Jadi ini nanti untuk setiap ini kenapa muncul aja nih. Untuk setiap epsilon positif terdapat indeks K gitu ya, bilangan asli, sehingga AN dikurangi A lebih kecil daripada epsilon untuk N yang lebih besar atau sama dengan N gitu ya. Gitu. Kemudian yang B, jika barisan AN monoton naik dan titik-titik, maka barisan AN konvergen. Apa nih Arvil? Ya Pak, udah. Apa tuh isiannya, titik-titiknya? Oh itu kan objek ya. Wah, kamu lagi di mana Arvil? Hah? Maaf. Itu bagus loh. Terbatas di atas. Terbatas di atas, ya. Betul. Ya, oke. Kemudian yang C, jika limit AN tidak sama dengan 0, maka deret AN apa nih? Afrah? Hadir. Apa tuh isiannya, titik-titiknya? Divergen. Divergen. Sip.
Nah, yang D deret R pangkat N, N-nya dari 0 tuh. Jadi mulai dari 1, kemudian berikutnya R, di 1 tambah R kuadrat, dan seterusnya. Deret itu deret geometri ya. Konvergen jika dan hanya jika. Ada yang tahu? Hafsah? Buat R kurang dari 1, Pak. Ya, dan jumlahnya adalah A per 1 dikurangi R. A-nya berapa? Ini A-nya berapa dalam hal ini? Itu kan nggak ada A. Jadi A-nya berapa itu? Hafsah. R pangkat 0 itu kan 1, lalu R kuadrat. Berarti A-nya berapa ini? Satu, Pak. A-nya 1. Jadi jumlahnya adalah 1 per 1 min R. 1 min R. Jika deret AN dan deret BN konvergen, maka deret AN tambah BN sama dengan deret, ini deret jumlah sama dengan jumlah deret gitu ya. Begitu. Nah, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Yang F, deret 1 per N pangkat P konvergen jika dan hanya jika Marta. Iya. Apa jawabannya yang F itu? Narta, Iya, Pak. jawab dong. Yang 1 F. Iya, masa nomor 10? Nomor 10 belum. P-nya lebih besar dari 1. P-nya lebih besar daripada 1. Oke, betul. Dengan menggunakan uji banding biasa, jika AN tak negatif dan lebih kecil daripada BN, dan deret BN titik-titik, saya kasih tahu aja, dan deret BN konvergen, maka deret AN juga konvergen ya. Oke, Marta. Dengan menggunakan uji banding limit, jika limit AN per BN 97 dan deret BN konvergen, maka deret AN juga, Fauhad Najmi. Halo, hadir, Pak? Ya, apa jawabannya? Konvergen, Pak. Konvergen juga ya. Yang bagian I, kekonvergenan deret 2 pangkat N per N faktorial lebih mudah diperiksa jika kita menggunakan uji apa nih? Tahira, uji apa ya? Uji rasio, Pak. Uji rasio. Gitu. Oke, nomor 1 telah konsep, saya kira udah selesai. Nomor 2. Ini saya hide, nanti muncul lagi.
tuliskan 5 suku pertama dari barisan AN dengan aturan-aturan berikut. Ini soal mudah ya, saya kerjakan 2 aja ya. Mungkin yang C ini apa nih Brigita? Maaf. Jadi A1 sama dengan berapa Brigita? Brigita. Brigita. 2, 3. Kalau nggak nyaut saya remove. Azwa. Ya, Pak. Berapa suku pertamanya? -1. A1 sama dengan berapa Azwa? -1, Pak. 1 atau -1? 1. 1. Lalu suku kedua apa Azwa? Ini 1. Terus suku kedua apa? Min setengah. Terus suku ketiga? 1/6. 1/3 faktorial 1/6 ya. Lalu min 1/4 faktorial. Lalu plus 1/5 faktorial 120 ya. Seperti itu. Kalau yang D A1 1, lalu A2 berapa? Ready Faswara? Ready. Iya, Pak. Suku kedua, ketiga, keempat, kelimanya apa? Ready? Afra tolong admit dong, Benny. Aduh, ini selalu muncul. Ready Faswara, mana jawabannya? Yang D ya, Pak. Iya, udah saya tulis tuh 1 suku pertamanya. Lanjutannya apa? Tiga, 9, 27, 81 bukan, Pak. Bagaimana mendapatkan ini? Mengalihkan dengan 3 ya, dari 1 suku ke suku berikutnya ya. Iya, Pak. Oke, nomor 3 masih mudah ini. Muhammad Fauzan. Tentukan suku ke N untuk barisan-barisan pada soal nomor 2 dengan N sama dengan, kalau N-nya 100 berapa, N-nya 1000 berapa, N-nya 10.000 berapa. Ini untuk NN yang besar, jadi A100 berapa gitu ya, Fauzan? A1000 berapa? Ini coba yang C aja. Bentar Pak, koneksinya. A100 berapa? Nomor C. Tunggu Pak. Ya, yang C. A100-nya berapa? Berarti kalau yang C, kalau 100 berarti minus 1-nya ganjil, jadinya minus 1/100 faktorial lah. Mendekati 0 ya Pak. Oh iya. Jadi ini juga min 1000 faktorial min.
Jadi di sini Bukan. dugaannya AN menuju 0 ya, bila N menuju tak terhingga. Jadi konvergen dalam hal ini. Betul ya? Yang lain? Oke. Oke. Brigita udah masuk lagi. Nomor 4 ya, Brigita. Oke, Pak. Periksa kekonvergenan barisan berikut dengan menghitung limitnya. Nah, 4A berapa limitnya tuh? Yang A saya ketemunya jadinya sepertiga, Pak. Bagaimana caranya? Jadinya limit N menuju tak hingga N plus 100 per 3N min 2 itu dikali sama 1/N per 1/N. Terus bawahnya terus nanti dapat 1 plus 100 per N per 3 min 2 per N. Terus substitusi dapat 1 plus 0 per 3 min 0 jadi sepertiga. Jadi itu barisannya konvergen. Substitusi apa maksudnya substitusi? Substitusi bukan. Langsung masukin tahingganya. Tak hingga kok bisa dimasukin tuh gimana? Ini tadi masukin Pak saya. Bukan dimasukin tak terhingga. Tak terhingga tuh bukan bilangan. Jawabannya memang sepertiga, tapi bukan substitusi dong kalau N menuju tak terhingga itu. Ya pakai teorema. Ini kalau yang sesungguhnya ya pakai teorema jadi begini nih. Limit N ini 1 tambah limit 100 per N gitu lah. Ini nggak disubstitusikan. Nah, yang ada N-nya itu ya 0 gitu loh. Jadi gitu ya. Jangan menulis 10 per tahingga gitu loh. Kan saya udah ngasih tahu 10. Nanti saya kembalikan lagi PR-nya kalau nulis seperti itu. Oke, Ya enggak? Pak. Ya. Jadi jangan menulis 100 per tahingga atau semacamnya ini. Ya. Jadi kita bertanya limit. Limit ini ya limit 10 per N berapa? Kalau N menuju tahingga ya 0, langsung 0. Jangan menulis 10 per tahingga gitu ya. Jadi tidak ada istilah substitusi untuk N sama dengan tahingga itu tidak ada. Ya. Yang lain oke? Jadi dia itu 0, ini langsung aja 0 gitu loh. 10 per tahingannya di kepala boleh lah. Ya. Yang nggak kan semua kita kerjakan. Oh, yang C lisan aja berapa limitnya tuh yang C? 0, Pak. 0 ya. Jadi yang C sebentar. Limit sin N per N. Kenapa 0? Artinya berosilasi terus bawahnya menuju angka yang tinggi, Pak. Angka Ya, yang besar. ini teorema Apit lah ya. Gitu. Jadi sin N per N-nya diapit oleh min 1/N dan 1/N gitu ya. Gitu. Kemudian yang G. Nah, yang G gimana nih? Ada yang tahu G caranya gimana? Hospital, Pak.
Tapi sebelum L'Hopital apa? Mau dikembalikan lagi PR-nya? Ilon, Pak. Iya, diambil lon terus. Terus N kali ln 1 plus 1 per N Mm-mm. dijadikan bentuk 0 per 0. Ln 1 plus 1 per N per 1 per N. Terus itu baru di L'Hopital. kembali Oh, lagi dirubah PR-nya. fungsi dulu, baru di Nah, L'Hopital. harus membonceng ke fungsi dulu gitu ya. Membonceng ke fungsi dalam X dulu gitu ya. Jadi dan fungsi ini udah pernah kita bahas ya. Jadi tinjau fx sama dengan 1 tambah 1 per x pangkat x gitu ya. Untuk x yang positif. Dan hitung limit x menuju tak terhingga dari fungsi itu gitu ya. Dan seterusnya ya. Hasilnya berapa? E, Pak. Hasilnya E. Aufa mengikuti nggak nih, Aufa? Iya, Pak. Oh, Lutfi tuh Aufa tuh kamu. Aduh. Berdua, Pak. Berdua? Di mana ini? Jadi diperoleh kalau dia limit 1 tambah 1 per N pangkat N ini sama dengan ini tempatnya. Kalau Anda nonton di YouTube mungkin gemes juga nih ngelihat ini, saya hilangkan muncul lagi. Ini limit si X menuju tak terhingga dari 1 tambah 1 per X pangkat X ini yang bla 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 akhirnya sama dengan E ya. Ini sudah dibahas di kuliah ya. Jadi ya mohon maaf buat penonton yang mungkin bingung karena ini sudah dibahas di kuliah ya, saya tidak akan mengulang penghitungan limit ini. Gitu ya, Aufa? Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, Arafi. Yang H seperti pakai yang gimana ya, Pak? Oh, yang H. Yang- Oke, kita bahas sekarang ya. Tapi kamu udah nyoba atau belum? Belum sih, Pak. Masih ngawang, jadi baru nulis. Cuman bingung mau diapain ini. Masa nggak ada ide sama sekali? Iya. Ada ide nggak? Jadinya kalau ngikutin yang A tadi, misalnya N-nya dibagi N. Enggak, yang nggak ngikutin yang A. Enggak gitu. Oh. Enggak ada ide. Coba. Yang lain ada ide? Saya bagi 1 per N masing-masing ini, Pak. Iya, kalau cara A ya mungkin ini bukan soal H, tapi soal B gitu ya. Ini udah lain. Soal G aja udah pakai ln gitu ya. Anda harus ini dong, gunakan jurus-jurus yang sebetulnya jurusnya nggak baru-baru amat. Anda udah kenal jurus yang saya maksud ini gitu ya. Nanti saya sebutkan, tapi saya ingin tahu dulu, masa nggak ada yang tahu sama sekali di antara kalian. Ya? Kali akar sekawan. Nah, kali sekawan, kali bentuk sekawan dibagi dengan kali 1, tapi kali
Gitu, Arafi. Oh, nggak boleh yang kayak dibagi semua suku dibagi Boleh. seperan. Ya, Oh, ya nggak boleh dalam arti sekarang kalau ini limitnya berapa? iya, tak hingga sih, Pak. Kalau saya bagi dengan N nggak boleh. Kan jadi 1 limitnya. Iya. Jadi 1 atau tak hingga limitnya? Jadi Kan nggak boleh dibagi begitu aja. Ya yang dibagi ya harus dikali 1 boleh, ditambah 0 boleh gitu kan. Kan ini nggak jadi kalau dibagi N ya jadi 1 dong. Oh iya, Pak, ya. Kan tadi bukan dibagi N yang A itu. Yang A itu di baik pembilang maupun penyebut dibagi dengan N. Itu sama aja dengan dikali dengan 1. Oh iya, Pak, baru paham. Iya kan? Oh iya, terima kasih, Pak. Masa dibagi dengan N? Ya, kalau dibagi dengan N ya gawat dong, gitu kan? Yang boleh tuh ditambah 0, dikali 1, kali sekawan. Nah, kali sekawan ini dalam bentuk kali, sebetulnya perkalian dengan 1 ya. Tapi satunya sebagai akar N kuadrat tambah N plus N per dia lagi gitu kan. Jadi gimana ini? Iya, Pak, sudah tercerahkan. Jadi ini sekarang kalau sederhanakan hasil kalinya jadi sama dengan apa? Pembilangnya jadi apa tuh? N kuadrat plus N minus N kuadrat. Jadi tinggal N kan? Iya. Nah, sekarang ini baik pembilang maupun penyebut boleh dibagi dengan N. Jadi 1 per gitu ya. Ini bukan dibagi N, tapi pembilang dan penyebut dibagi N gitu ya. Oh iya, Pak. Kan gitu? Iya. Dan itu berapa limitnya? 1. Setengah. Setengah. Iya, setengah. Setengah kan? Gitu. Iya. Oke ya. Setelah menyadari pembagian dengan N itu bukan AN-nya dibagi dengan N, tapi kalau bentuknya ada pembilang, ada penyebut. Nah, disederhanakan pembilang dan penyebutnya dengan masing-masing gitu ya, dibagi dengan N atau kadang-kadang dibagi dengan yang lain ya. Supaya dapat limitnya gitu ya. Oke. Oke. Oke, nomor 4 cukup ya. Yang lainnya dicoba sendiri. Ini ada yang chat. Siapa nih? Yang putus-putus internet siapa? Brigita? Internet kamu apa internet saya? Saya, Pak. Oh. Internetnya tidak bagus. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nomor 5, gunakan teorema kemonotonan barisan untuk menunjukkan kekonvergenan barisan berikut. Teorema kemonotonannya berbunyi apa nih?
Siapa sekarang? Faustin, teorema kemonotonan barisan menyatakan apa? Udah dibahas nomor 1 tadi. Kamu menyimak gak? Faustin. 1. Halo Pak, halo. Bentar, maaf. Tadi agak nge-lag mic-nya. Apa kata teorema kemonotonan barisan ya? Maaf. Duh. Apa bunyi teorema itu, Faustin? Saya nggak dengar, Faustin. Di mute kamu. Unmute, Faustin. Mana dia? Hilang deh. Bentar Pak, bentar. Bentar Pak, bentar. Tadi ada teman saya. Kamu sedang tutorial apa sedang ngobrol sama teman? Kayak gitu tadi ya Pak, cuman tadi ada teman saya nyamperin sebentar doang. Nah, terus sekarang kok diem? Itu mute. Aduh. Raya bisa nggak menyebutkan teorema kemonotonan barisan itu apa? Ini udah. Raya. Bentar Pak. Ini soal kan udah diberikan sebelumnya ya. Anda harusnya udah mencoba menjawab. Itu mikrofonnya masih mute gitu, mana kedengeran Raya? Kalau nggak bisa ya udah bilang, tapi jangan mute gitu. Iya Pak, nggak bisa. Bisanya apa dong? A1 berapa Raya?
Suku-sukunya berapa ini? A1 berapa? Di unmute Raya. Iya, 1, Pak. A2 berapa? 1. Yang benar. Iya, 3/4. Oke, A3 berapa? 4/8. Oke, A4 berapa? 5/16. A5 berapa? Satu lagi. 6/32. Oke, ini monoton nggak? Ya, Monoton apa? naik. Masa naik? 1 ke 3/4 masa naik? Turun. Hehe, turun kan? Ya. Jadi ini monoton turun. Terus terbatas di bawah nggak kalau turun nih? Mungkin negatif nggak, AN? Enggak. Nggak, jadi terbatas di bawah, nggak mungkin oleh 0, ya. Nggak akan lewat 0. Jadi kayak bilangannya itu 1, lalu ini 0 ya. 1, 3/4 gitu ya. Lalu 4/8 tuh setengah. Lalu 5/16 tuh udah kurang dari setengah ya. 5/16 tapi dia lebih besar dari 1/4, 5/16 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini turun tuh bergerak ke kiri gitu ya. Tapi nggak akan lewat 0. Nah, kesimpulannya barisan yang seperti ini, barisan ini konvergen gitu ya. Jadi si barisan n+1/2 ini konvergen gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu bisa. Oke, berikutnya tentang deret ini. Heriandi memonitor? Monitor, Pak. Oke. Yang A kalau dinyatakan dalam notasi sigma, ini sigma apa? Sigma 1/3/N, Pak. N-nya mulai dari berapa? Dari 1 sampai tahingga. Oke. Satu lagi Heriandi, yang C? Yang C itu deret 2/N per N faktorial dari N sama dengan 1 sampai tahingga. Oke juga. Priscilla. Yang E apa? Yang E, Priscilla. Yang E itu dari N sama dengan 1 sampai tahingga min 1 pangkat N+1 kali 1/N. Gitu ya. Oke. Oke, not bad, lumayan. Sekarang nomor 7. Periksa kekonvergenan deret berikut dengan menghitung limit jumlah parsialnya. Nah, jumlah parsialnya harus dicari dulu. Ya. Jadi, nggak mudah, tapi kita mulai dengan yang A dulu ya. Konia A, jumlah parsialnya apa ya? Coba kalau kita hitung Sn, ini 1/4 tambah 1/4 kuadrat, dan seterusnya sampai 1/4 pangkat N. Ini
geometri kan ya, Konia? Iya, Pak. Jumlahnya berapa nih SN ini? Apa tadi? Tolong diulangi lagi. Saya udah nulis kok. Ini sama dengan berapa kalau dilanjutkan? Ingat nggak di kuliah pernah bahas ini deret apa sih? Konia. Belum sampai situ, Pak. Ya? Belum sampai situ, Pak. Ah, udah. Kamu kan biasa duduk di depan. Jadi saya belum ngerjain sampai situ, Pak. Iya, tapi ini udah dijelaskan, udah diajarin. Dan hafalannya juga boleh kalau kamu hafal. Kan materi SMA ini. Ayo, masa di Jember nggak diajarin dulu? Ini malah kalau Tahingga langsung malah lebih mudah ya. Ayo. Duh. Ada yang tahu ini jumlahnya? Sepertiga bukan, Pak? Itu Tahingga sepertiga ya. Tahingga sepertiga ya. 1/4 per 1 min 1/4 gitu kan. Sepertiga kan. Tapi SN-nya Betul, sendiri Pak. apa? SN-nya ini harus tahu juga dong. A per 1 min R. Itu Tahingga. SN hanya sampai suku ke N. Ayo, mahasiswa ITB ditonton loh ini. Lutfi, kamu mestinya bisa. Ayo, kamu kan pinter. Di catatan kuliah udah ada, catatan kuliah. Kuliah nggak lewat-lewat aja ya. Ya, ini gimana sih ngitungnya? Coba kalau saya kalikan 1/4 SN, ini kan 1/4 kuadrat tambah 1/4 pangkat 3 dan seterusnya. Gitu. Gitu kan? Lalu kalau dikurangkan jadi SN dikurangi 1/4 SN sama dengan 1/4-nya coret kan? Jadi tinggal 1/4. Ini akan saya pakai warna merah. Lutfi. Ini akan tercoret dengan ini, gitu ya. Ini juga tercoret, ini akan tercoret juga, gitu kan. Jadi tinggal berapa sisanya? Ini min 1 per. Ini sama dengan N plus 1. Iya. Oh, lupa, Pak. Jadi SN sama dengan Per 1 min 1/4. Iya, gitu loh. Nah, si 1/4 pangkat N ini menuju 0 gitu loh. Ya kan? Ya kan? Ya ini memang buat apa kayak gini caranya deret geometri mah langsung aja A per 1 min R. Tapi ya soalnya menanyakan jumlah parsialnya. Ya Anda harus tahu juga. Jadi ini deret geometri ya.
Halo semua Konia. Suku pertamanya A, rasionya R, ini Sn itu A kali 1 min R pangkat N per 1 min R gitu loh. Lalu S tahingga dalam hal ini jumlahnya A per 1 min R. Ini ya caranya menghitung ya seperti yang di atas itu. Ya kan itu udah dibahas di kelas. Saya udah bahas ini belum Lutfi? Sudah, Pak. Waktu itu SN 1,5. Yang SN udah pernah dibahas belum? Udah ditulis di papan tulis. Ya. Jangan gitu dong. Ini Anda deret geometri sebentar. Itu kapan kita mulai bahas deret 42 mungkin ya, sebentar ya. Saya cari filenya. Iya, deret harmonik, deret geometri. Nah, ini deret geometri. Ini nih. Maaf. Tuh. Itu kan? Konia? Iya, Pak. Kamu memorinya berapa gigabyte? Lupa, Pak. Iya, makanya memorinya cuma berapa gigabyte. Ini nanti disangka saya nggak pernah ngajarin. Ya, susah ya jadi ngajar nggak ngefek gitu. Dan deret geometri kan udah dari SMA dong. Di SMA dulu belajar nggak sih deret geometri? Konia? Belajar, Pak. Lah terus? Tadi nggak Kalau nggak kepikiran kan bisa ngotret lagi kayak gini. Dulu diajarin nggak bagaimana mendapatkan jumlah parsialnya? Ya? Coba dibaca, Konia. Yang bagian mana, Pak? Semua. Deret geometri dari sigma N 1 sampai tak hingga AR pangkat N-1 dengan A tidak sama dengan 0 dan R tidak sama dengan 1 mempunyai jumlah parsial Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N besar per 1 min R. Jika mutlak R kurang dari 1, maka limit N besar mendekati tak hingga dari R pangkat N besar sama dengan 0. Dan dalam hal ini, limit N besar menuju tak hingga dari Sn sama dengan A per 1 min R. Cukup. Jika gitu, biar nggak lupa Konia. Iya, Pak. Ya. Dan yang lain juga jangan senyum-senyum. Ini pada nggak nyala videonya, jangan-jangan sambil tiduran, sambil ngobrol sama teman. Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Is there any question? Pak, saya mau menanya, Pak. Boleh. Kalau seumpama yang tadi kayak dimanipulasi jadi bentuk geometri pada umumnya, terus langsung dimasukin ke SN-nya gitu boleh gak, Pak?
Kalau artinya kamu hafal gitu. Ya, hafal Ya, SN dari ya geometri. tadi kan pertanyaannya kan cuma mana ya? Tadi kan pertanyaannya periksa kekonvergenan deret berikut dengan menghitung jumlah parsialnya. Nah, sekarang kamu hafal nih rumus jumlah parsialnya gitu kan? Iya, Pak. Ya boleh-boleh aja, tapi kan tadi nggak hafal. Kan saya udah nulis titik-titik itu maksudnya ya kalau hafal langsung jawab jebret gitu kan. Seperempat kali gitu kan. 1 min 1/4 pangkat N per 1 min 1/4 kan gitu kan. Iya, Pak. Lah nggak ada yang jawab tadi gitu. Nah, Oke, tapi Pak, terima kasih ya. kalau lupa ya nggak apa-apa, itu wajar lupa. Yang nggak boleh lupa atau yang diharapkan tidak lupa adalah prosesnya, ya kan? Prosesnya itu yang kayak juga yang seperti ini nih. Jadi saya jadi nyimpang. Ingat gak saya cerita di semester lalu bagaimana menghitung 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan 1000 gitu loh. Ini gimana menghitungnya? Kalau lupa rumusnya. Benny. Ini, Pak, di apa? Lupa juga, Pak. Nah, kalau proses juga lupa ya repot. Dan sebetulnya proses ini bukan hafalan kok. Kalau melihat ini, oh begini aja. Jadi triknya tuh ya. Dibalik, Pak. Nah, dibalik gitu. Jadi trik-trik seperti itu kan bukan hafalan. Kalau ngelihat ini lagi ya dibalik deh gitu ya. Iya, Pak. Kan ini bukan hafalan kan. Tapi Anda namanya ini problem solvingnya harus dapat dong gitu kan. Jadi kalau ini misalkan X, ini X juga gitu kan. Jadi nanti 1001, semua 1001. Yang terakhir 1001. Ini sama dengan 2X gitu kan. Jadi kan, dan ini ada berapa banyak 1001-nya gitu kan. Ada berapa banyak? 1000. Ada 1000 buah, 1000 kali gitu kan. Maaf, bukan 1000X, 1000 kali X-nya. Jadi X sama dengan 1000 kali 1000 kali 1001 per 2. Berarti 500 kan? 500. Jadi 500500 kan gitu. Ini yang seperti ini bukan hafalan ya. Ini kalian lihat terus tahu caranya ya. Jadi tahu gitu loh. Demikian juga yang tadi yang R pangkat N ya. Itu kan mirip-mirip ya. Jadi supaya saling menghapuskan atau supaya membentuk perkalian yang mudah atau penjumlahan yang mudah. Idenya gitu. Jadi matematika itu ada problem solvingnya ya. Dan problem solving itu ya Anda dalam kehidupan sehari-hari juga kan banyak menghadapi problem kan. Anda nggak nginget-nginget solusinya gimana. Tapi kalau Anda sedang berjalan ada kubangan gitu, kubangannya relatif kecil, Anda ngapain, Benny?
Saya langkain, Pak. Nah, loncat atau belok gitu ya, gitu kan hindari Iya. kan gitu ya. Nah, yang seperti itu kan nggak hafalannya apa ya? Mungkin nggak nyambung sih contohnya, tapi maksud saya matematika harus Anda anggap sebagai problem juga gitu loh, ya. Gitu. Jangan sekedar simbol gitu ya. Ya kalau sekedar simbol ya repot. Oke, Konia. Pak. Oke. Nomor 7 ini saya duplikasi dulu sebentar ya. Maksudnya slide-nya saya duplikasi. Ups, kemana? Oh, oke. Lost. Saya kembali ke Zoom. Oke, A sudah. Itu sebetulnya harusnya cepat, tapi kita jadi berpanjang lebar. Saya berpanjang lebar karena saya jadi apa namanya? Jadi mikir gitu ya. Ini kalau deret geometri yang paling mudah aja nggak ngerti ya, deret lainnya ya lebih susah ya lupakan lah gitu. Tapi kan masa seperti itu, makanya yang tadi ya saya bahas ulang gitu ya, saya tampilkan lagi slide kuliah juga. Nah, sekarang yang lainnya gimana? Nah, yang B geometri juga itu ya, deret geometri juga ya. Anda cepet aja, ini divergen ini divergen, ini rasionya 2 ini ya. Yang ini konvergen, rasionya 1/4. Tapi yang ini juga divergen, tidak menuju 0 gitu ya. Jadi AN 2N-1 ini tidak menuju 0 kan syarat konvergen kan. Tapi ini ditanya jumlah parsialnya sih gitu ya. Ya kalau dihitung jumlah parsialnya ya boleh-boleh aja gitu ya. 1 tambah 5. Maaf, 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya. Ini ada sih rumus. Ini yang kayak tadi. Apa namanya? Dibalik itu ya, Benny? Iya, Pak. Dibalik gitu ya. Jadi Anda hitung sendiri, lanjutkan. Nah, sekarang yang D gimana? Yang D ini istilahnya deret apa? Alvan Justin, D ini deret apa ya? Ada namanya nggak? Iya, Pak. Ada namanya nggak? Lupa Pak namanya, Pak. Namanya lupa, Pak. Kan nama kamu ingat ya? Nama saya tahu kan? Ingat, Pak. Tapi sifatnya apa? Kalau lupa namanya sifatnya apa deretnya? Deretnya punya sifat gimana suku-sukunya itu? Ya, coba uraikan lah. Kalau N91 apa? N92 apa gitu? Yang deret percatuan itu bukan sih, Pak? Nah, gitu. Yakin dong gitu ya. Kok masih nanya? Ya, jadi kalau N91 ini jadinya 1/3 min 1 kuadrat per 3 min 2 kuadrat per 3 kuadrat. Tambah 2 kuadrat per 3 kuadrat min
3 kuadrat per 3 pangkat 3 gitu ya. Dan yang berikutnya apa? Alvan? Tambah 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2 per 3 pangkat 4. Pak. Nah, anggap ini kita hitung sampai suku ke N. Yang suku ke N-nya adalah N kapital ya. 3 pangkat N dikurangi, aduh ini tempatnya udah mau habis, 3 pangkat N plus 1 kurung tutup. Nah, ini berjatuhan tuh berarti saling Alvan, saling apa sih berjatuhan tuh? Saling menghapuskan, Pak. Ya, yang menghapuskan di sini apa? Coba kamu sebutkan. Yang minus 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2, terus tambah yang kanannya itu, Pak. Terus semua. Jadi sisanya apa? Yang 1 per 3 dikurang N besar plus 1 pangkat 2 per 3 pangkat N plus 1, Pak. Nah, ini sekarang jadi ini tadi berjatuhan ya, berjatuhan. Ini R. Tulisannya kebacalah ya, berjatuhan. Ini menuju berapa nih? Sepertiga min berapa itu? Kamu hadir kuliah kan beberapa minggu terakhir? Hadir, Pak. Nah, saya pernah mengatakan yang seperti ini limitnya sekian karena pembilangnya dan penyebutnya gimana? Coba, kalau ditanya N plus 1 kuadrat per 3 pangkat N plus 1. Ini N menuju tahingga. Ini sama aja dengan limit M menuju tahingga M kuadrat per 3 pangkat M. Ini berapa? Alvan, kira-kira aja dulu. Feelingnya berapa itu, Alvan? Tahingga, Pak. Oke, coba. Kalau M100. Ya. Kamu punya kalkulator? Ada, cuman lagi nggak megang, Pak. Oke, tapi kira-kira aja. 100 kuadrat itu berapa? 10.000, Pak. Kalau 3 pangkat 100 berapa? Lebih besar, Pak. Nah, jadi feelingnya menuju berapa? Berarti menuju 0, Pak. Gitu loh. Ini bilangan yang kecil ini. Ya. Jadi limitnya 0. Di kuliah saya bilang, eksponensial tuh jauh lebih cepat bertambah daripada pangkat, Pak. Daripada fungsi pangkat. Ini pangkatnya apalagi cuma kuadrat. Ya. Pangkat 10 pun kalah sama eksponensial. Saya bilang gitu, ya enggak? Dengar, ingat nggak kamu? Saya bilang gitu. Sedikit lupa ingat, Pak. Ya, memori kamu cuma 50 megabyte kali ya. Umur berapa kan kamu? Belum 20 kan? Belum, Pak. Diisi apa aja ingatannya?
Ya kalau saya boleh banyak lupa. Saya udah kepala 5 hampir kepala 6. Kalau kuliah perhatikan ya. Dan dicatat yang penting-penting itu. Jadi ini jawabannya sepertiga min 0 ya. Yang sama dengan sepertiga tentunya. Nah, saya lanjutkan yang F juga deret berjatuhan. Yang F juga berjatuhan, ini ln N dikurangi ln N plus 1. Tapi ini nanti ln 1 kurang ln 2, ln 2 kurang ln 3, ln 3 kurang ln 4. Jadi ln 1-nya 0, ln N-nya ya ln N, N-nya menuju tahap terhingga, jadi min ln N. Jadi ini menuju berapa nih? Halo, ada yang tahu? Menuju berapa yang ln N min, maaf, deret ln N min ln N plus 1 itu? Negatif tahingga. Negatif tahingga. Siapa yang jawab barusan? Benny, Pak. Benny. Iya, Benny lagi. Ya, ini menuju min tahingga bila. Oh, ini nggak pakai bila, ini deretnya ya. Jadi deretnya berarti divergen gitu ya. Duh, memindahkan panel nih. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, siapa yang mau masuk? Daftar hadir ini cuma 50 yang hadir, dengan saya berarti 49 ya. Sebentar saya stop sharing dulu nih. Rafa, Rahmawati Putri, Hafsoh, Regi, Jovita, Priscilla, Muhammad Fikran, Aldi, Rehana, Muhammad Andrian Akbar, Ihyauddin, Alfaza, Aulia Rizkia, Ika Nursafitri, Fitria Latifah, Gloria, Afra, Raya, Marta, Nasiwa, Muhammad Fauzan, Heriandi, Alfi, Arfil, Alvan, Arafi, Aufa, Lutfi, Aswa, Beni Lesmana, Brigita, Cindy Kesia, Pauhad Nazmi, Volka, Adityo, Juan Christian, Husnil, Muhammad Daril, Muhammad Hisyam, Nisa, Konia, Rahma, Redi Faswara, Reza Riansa, Tahira, Tria Octavia, Vincentius, Bagas, Zahir, Zidan. Zidan, apa kabar Zidan? Gak ada pertanyaan kamu? Kita lanjutkan nggak, Zidan? Iya, lanjut aja. Gunakan uji suku KN untuk menentukan deret yang mana yang divergen. Nah, mudahnya ya. Apa syaratnya Zidan? Deret divergen itu. Divergen kalau ya apa menambahnya itu jadi infinity. nggak ini juga nih, nggak berbekas juga nih kuliahnya nih. Uji suku KN tuh berbunyi apa nih, uji suku KN-nya sendiri?
Oh, ini nggak sih yang kayak kalau apa? Itu uji suhunya jadi kayak yang paling apa kayak n plus 1 itu sebagai n itu yang limit n ke infinity. Seingat saya gitu ya. Bukan, itu uji rasio apa ya? Gimana materi kuliahnya nggak diingat, soalnya belum dicoba. Kalau Anda udah nyoba soalnya kan mestinya ya uji suku KN-nya harusnya diingat dulu, dicatat lagi gitu ya. Uji suku KN-nya berbunyi apa harus dibaca lagi dulu dong. Ya, beginilah kondisinya nih mahasiswa TPB FMIPA K01 angkatan 2023. Ini SMA-nya dulu daring ya. Kuliah udah luring full. Video materi ini udah banyak. Tapi nggak tahu ditonton apa enggak, kuliah diikuti dengan baik apa tidak, catatannya dibuat dengan baik apa tidak, kata-kata istilah saya glossary atau perbenaran kata pentingnya dibuat apa tidak. Gimana dong? Iya Udin, apa uji suku KN itu? Untuk kedivergenan Pak. Iya, betul. Jika limit n menuju tak hingga an tidak sama dengan 0, maka deret sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga dari an divergen. Iya, itu Zidan. Aduh. Itu Zidan. Coba Zidan. Sekarang memori kamu kembali nggak? Ya Pak. Nama-namanya aja yang ketukar. Iya kan kalau kamu udah mencoba mengerjakan dulu kan kamu udah mencoba melihat catatan dong uji suku KN itu apa ya kan gitu. Jadi tutorial tuh jangan kayak mau nonton sulap ya. Siap terbengong-bengong gitu ya. Coba yang divergen yang mana Zidan? Tunjuk. Pilih. 2. Paling tidak. Paling sih A. Yang A. Divergen. Kenapa limitnya? Limitnya itu data infinity itu bukan 0. Berapa limit AN-nya ini? 3/5. Ini menuju 3/5 ya. Ada lagi Zidan, satu lagi. Satu lagi mikir. Yang paling mudah? Ayo. Wah. Wah, gawat. Padahal kamu paling aktif bertanya kalau di kelas. Cos N bukan sih? Yang mana? Cos bukan sih? Iya, ini kan berosilasi kan? Ini tidak menuju 0 kan? Jadi ini pasti divergen juga. Oke, Zidan 2 cukup lah ya. Tapi kamu harus fokus ya, belajar lagi ya. Yang satu lagi yang divergen, yang jelas-jelas divergen. Yang mana?
Siapa ya? Konya balik lagi atau Jovita, Jovita. Yang mana? Divergen lagi, Jovita. Jovita. Suaranya mana? Iya, Pak. Yang mana yang divergen satu lagi? Yang D bukan. Iya. Berapa limit suku AN-nya? Rahingga, Pak. Oh, bukan yang kayak bunga majemuk itu kan? Ini kalau ini AN, ini menuju berapa AN ini? Berapa limit dari ini kita berbicara AN-nya sendiri, lupakan deretnya. Kan jika limit AN tidak sama dengan 0, berapa limit dari AN ini gitu loh. Tadi udah ada limit yang seperti ini. 1, Pak. Nebaknya cepet tapi salah. Ini juga yang seperti ini tuh udah makanan empuk harusnya. Melihat aja udah langsung tahu kan ini bunga majemuk lah apalah udah pernah saya jelaskan. Ambil loannya dan seterusnya itu kan udah. Kalau yang plus 1 plus per n pangkat n limitnya berapa? Tadi udah dibahas yang plus. Tadi kita udah bahas yang ini. Iya, Pak. Nah, yang ini kalau yang di atas berapa? Ayo, ada yang tahu? 1 per E bukan, Pak? Iya, 1 per E. Tuh. Tanya sama Benny nanti ya, kenapa bisa dapat 1 per E dia ya? Udah jelas nih ada temen yang ya saya sebut pinter gitu ya. Nah, ini jawabnya 1 per E. Nah, yang lainnya divergen atau konvergen harus diperiksa tersendiri ya. AN-nya menuju 0, tapi masih mungkin juga divergen ya kalau AN menuju 0. Jadi yang lainnya memerlukan pengujian lebih lanjut lah ya, karena AN-nya menuju 0. Nah, sekarang ini soal agak menarik nih. Tentukan suatu batas atas yang baik dari galat mutlak yang diperoleh jika deret berikut ditaksir dengan jumlah parsial 1000 suku pertama. Ini soal ini mau kemana nih? Ada yang tahu nggak? Ika Nur Safitri, Gloria, Muhammad Fikran, Aldi Nugraha, Juan Christian? Coba. Kalau ini ditaksir, yang A, itu ya ini ditaksir dengan dari 1 sampai 1000 saja. Berarti selisihnya berapa? Itu dulu jawab. Yang namanya saya sebut tadi. Berarti ini sigma dari K-nya dari berapa? Sampai tahingga. K dari
1001. Dari 1001. Siapa barusan? Gitu. Nah, sekarang ini coba tentukan batas atas yang baik. Ini galat mutlak, tapi nilai mutlaknya nggak diperlukan ya. Karena ini suku-sukunya positif. Nah, ini kurang dari berapa ini? Gitu ya. Yang baik. Ini materi uji integral ya. Nah, ingat nggak uji integral gambarnya seperti apa? Jadi bayangkan 1001. 1000-nya di situ, 1001 di sini. Ini nilainya tuh udah mengecil gitu ya, 1002. Nah, yang galat tuh luas daerah ini gitu ya. Ini ditaksir dengan apa? Mau ditaksir dengan apa? Dengan seperti histogram itu ya, dengan persegi panjang ini. Nah, kalau lebih besar ya persegi panjangnya di atas ya. Oke nggak? Tadi yang jawab tuh siapa? Salah saya. Salah. Justru yang sigma yang salah saya. Saya salah. Justru galatnya itu sigma itu persegi-persegi gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini ditaksir dengan daerah di bawah kurva, berarti ini daerahnya yang di atas ya. Gitu. Ini bayangkan nih Y sama dengan 1 per 1/2 pangkat X ya. Nah, ini nilai X-nya ketika 1000, ya sebentar. X-nya -1 gitu ya. Pangkatnya 1/2 pangkat X -1. Karena yang persegi pertama ini, kan tingginya berapa itu? Tingginya sama dengan 1/2 pangkat 1001. Bentar, 1001 itu betul ya. Jadi saya harus pakai warna merah. Jadi yang merah ini itu berarti 1/2 pangkat X. Udah betul yang tadi. 1/2 pangkat X. Ketika X-nya 1001, tingginya 1/2 pangkat 1001. Gitu ya? Jelas nggak nih? Juan, Christian? Jadi di sini si luas itu yang merah diarsir itu suku-suku pada deret yang sisa ini. Ini lebih kecil daripada integral dari 1000. Bukan dari 1001, tapi integralnya dari 1000 sampai tak terhingga 1/2 pangkat X dx. Nah, ini integral tak wajar. Ini integral tak wajar yang sudah kita bahas juga. Oke? Dan sebagai integral tak wajar, kita menuliskannya sebagai limit integral dari 1000 sampai B 1/2 pangkat X dx. Nah, integral 1/2 pangkat X apa? Fitria?
Integral 2 pangkat min X apa? Ini kita ini dulu. 2 pangkat min X. Halo. Min 2 pangkat min X per ln 2, Pak. Siapa ini? Lutfi. Gitu ya. Jadi plus C ya. Itu integral tak tentunya. Nah, jadi ini limit dari min 2 pangkat X per ln 2. Dari 1000 sampai B. Dan kalau diambil, maaf, pangkatnya min. 2 pangkat min B itu 1/2 pangkat B gitu ya. Kalau B-nya besar itu ya menuju 0. Jadi ini hasilnya plus 2 pangkat min 1000 per ln 2. Ya, atau 1/2 pangkat 1000 ln 2. Gitu. Ini bilangan yang sangat kecil ini. Betul nggak sih? Lutfi? Gak ada yang nyaut nih. Betul, Pak. Udahan aja ya. Oke, saya akan ngecek daftar hadir. Yang tidak hadir saya hapus ya. Saya end stream dulu. End stream. Maaf. Ya ini.